Army of God. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Mana ini suaranya? Sekali lagi. Siap semuanya di unmute, siap semuanya dibuka, sambut. Kita langsung yel kita ya. Army of God, rise. Yes, yes, yes. Sekali lagi kompak ya. Lebih semangat lagi. Army of God, rise. Yes, 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 yes. Jason, kola sayang. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat berbahagia buat kita semuanya. Saya rindu Army of God, selalu semangat ya. Karena seorang army, seorang prajurit, seorang tentaranya Allah, kita harus selalu semangat dalam keadaan apapun, bahkan dalam kelemahan tubuh, bahkan ketika kita sakit, tapi tidak mengurangi jiwa kita, pikiran kita, hati kita yang gembira di hadapan Tuhan, hati kita yang semangat melayani Dia. Mari, kalau dengan senyuman kita bisa memberkati orang, kenapa tidak? Mari kita tersenyum bersama-sama, berbahagia bersama-sama, dan alasan bahagia kita adalah Tuhan. Haleluya. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul. Semuanya baik, kami percaya. Dengan iman kami berkata, semuanya baik karena Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sang sumber kekuatan itu sendiri. Dan Engkau sang penghibur. Engkau yang selalu ada buat kami. Dan kami percaya kekuatan yang melampaui dari segala yang kami pikirkan, Engkau berikan bagi kami. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sally sembuh dalam nama Yesus. Cerina sembuh dalam nama Yesus. Papanya Gio yang masih perawatan di rumah sakit. Saat ini kami percaya papanya Gio sudah sembuh dalam nama Yesus. Mama Feye yang sedang menanti kelahiran anak kedua. Kami percaya dia kuat, dia semangat, dia tenang dalam nama Tuhan Yesus. Sehat mama dan juga baby. Sari yang sedang proses persalinan juga. Kami percaya dia baik dalam tanganmu, dalam kendalimu semua situasi. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam setiap pujian yang akan kami naikkan. Kami minta perkenanan-Mu atas kami, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau tolong kami. Kuduskan setiap kami, pikiran kami, hati kami. Engkau tolong kami, Tuhan. Bawa kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tenggelamkan kami di dalamnya. Tawan kami ya Tuhan. Tawan kami ya Roh Kudus. Sehingga kami fokus dan kami bersungguh-sungguh di dalam memuji, menyembah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau terlibat di dalamnya. Kami terpisah oleh jarak dan waktu. Kami ada di ruang yang berbeda, tapi kami satu di dalam kasih-Mu yang nyata bagi kami. Kami satu di dalam kasih keluarga yang penuh dengan cinta-Mu. Ikat kami semuanya, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama-sama latihan ya, bagi yang belum pernah mendengar lagu ini. Terima kasih Bapa. Seperti rusa
merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, seperti rusa yang rindu sungai air yang mengalir. Demikianlah jiwa kami, Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Ini kami Tuhan, haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap, habis lenyap, yes Lord. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Kita mulai dari awal, mari belajar bersama-sama dan kita merenungkan setiap kalimat sebagai ungkapan isi hati kita untuk Tuhan. Betapa kita haus akan Tuhan, haus akan kebenaran firman-Nya, haus akan pengalaman pribadi dengan Dia. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku ya Tuhan merindukan Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, seperti rusa yang rindu sungai air yang mengalir. Haleluya. Seperti rusa merindukan
bagaikan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Yes, ini hati kami, Tuhan. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Ini ungkapan kami untukmu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Yes, Lord. Ini ungkapan hati kami. Engkau tetaplah Allah untuk selama-lamanya bagi kami. Bahkan sekalipun hati kami, daging kami habis lenyap, Engkau tetap gunung batu. Kota perteduhan bagi kami. Benteng kekuatan hidup kami. Engkau yang segalanya bagi kami. Dan tidak ada bahagian yang lebih penting dibanding keberadaanmu bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, kami mau berjuang. Kami mau menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mau, Tuhan, tolong kami, sehingga jiwa kami selalu memuji akan Engkau. Sehingga mulut kami selalu berkata-kata tentang Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur, Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Dengan apa kami membalas Engkau? Kami harus menjadi pemuji-pemuji Engkau. Membesarkan nama-Mu di dalam sepanjang hidup kami.
Bapa, kami persembahkan tubuh kami, roh kami, jiwa kami. Menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah ibadah yang sejati bagimu. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu ya Bapa. Engkau mau apa dalam hidupku? Engkau mau apa dalam hidup kami? Suka-sukamu Tuhan. Terserah engkau mau apakan kami. Kami menyerah di tangan-Mu. Karena engkau sudah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal tercurah di atas kayu salib. Sekarang kami bukan milik kami lagi, tapi engkau yang hidup di dalam kami. Asalkan engkau senang, kami merelakan semua yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. Suka-sukamu. Suka-sukamu, Tuhan. 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 Yuk, saya mengajak kita semua dengan semangat memujikan pujian ini. Dengan iman, dengan percaya, dengan penyerahan kita, diri kita untuk Tuhan. Yang saya tunjuk nanti, siap ya untuk suka-sukamu Tuhan. Kalau kita sudah memujikan ini, kita harus merelakan diri untuk suka-suka hatinya Tuhan. Intinya adalah yang penting hatinya Tuhan senang. Kita harus rela melepaskan apapun yang harus kita lepaskan di bumi. Kenyamanan, kedagingan kita, semua yang Tuhan minta kita berikan untuk menyenangkan hatinya. Dan ingat Tuhan tidak pernah jahat. Yuk, suka-sukamu Tuhan dengan semangat. Suka-sukamu Tuhan. 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 Yo semangat. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yes, haleluya. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Jerina, Anggi, unmute. Sally, unmute. Suka-sukamu Tuhan. Yuk, mulai. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan. Yuk bersama-sama suka ditebus. Bersama-sama ya yang bisa. Dengan semangat. Saya harus lihat ke sana karena di sini macet semua. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Mute, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jempolnya. Suka-sukamu Tuhan. 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 Ya, suka-sukamu Tuhan. Lebih semangat semua. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Semangat. Suka-sukamu Tuhan. 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 Haleluya. Kita bisa goyang-goyang, kita bisa dangdutan dengan memujikan pujian ini. Tapi kalau kita cermati, kita hayati setiap kata-katanya, sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi pasti kita bisa melakukannya. Minta pertolongan Tuhan yang sang pemberi kekuatan. Asalkan kita niat, maka kita bisa. Suka-sukamu Tuhan. Pertama kali saya menyanyikan pujian ini, langsung dari ref. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu di Papua pakai bawa galon dengan murid-murid saya waktu itu ke pantai. Saya selalu weekend bawa murid-murid saya youth di pantai. Jadi bawa 2-3 truk gitu. Saya bawa angkut mereka semuanya dari asrama. Saya selalu mengajak untuk memujikan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan. Tapi saya ajak juga teriak, wah goyang semua. Tapi setelahnya saya sikat satu persatu dengan pujian ini. Jadi kita harus memastikan apakah kita ini sebenarnya saat kita bilang suka-sukamu Tuhan, itu apakah beneran dari hati kita? Apakah benar-benar ada niat bahwa Tuhan, aku udah merelakan diriku, suka-sukamu Tuhan, Engkau mau lakukan apa ya Tuhan kepada diriku? Engkau mau inginkan apa dariku? Suka-sukamu Tuhan. Mulut kita, hati kita, jiwa kita, apakah sinkron? Itu yang harus kita pastikan dari diri kita. Ketika mulut kita berkata suka-sukamu Tuhan, apakah itu hati kita ikut, pikiran kita ikut? Apakah ada kerjasama di dalam diri kita? Itu yang harus kita renungkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Yuk, kita merelakan diri untuk suka-sukanya Tuhan. Kelihatannya nggak ada masa depan. Kelihatannya kok nggak ada harapan di masa yang akan datang. Kelihatannya kok gimana nanti masa depanku, masa tuaku bagaimana ya? Suka-sukanya Tuhan. Terserah Tuhan. Satu hal yang harus kita pegang. Immanuel. Tuhan Allah beserta dengan kita. Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel. Bahkan ketika seorang pun tidak ada bersama kita, Tuhan kita Tuhan yang Immanuel. Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Tidak sedikit pun dia beranjak dari hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, mendekap kita, memeluk kita, memegang hidup kita, maka suka-sukamu Tuhan itu akan sinkron dari mulut kita, pikiran kita, hati kita sejalan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Semua baik. Semua baik. Semua baik dalam nama Yesus. Kami percaya. Sekalipun mata kami melihat tidak baik secara ukuran dunia. Tapi kami terus mau berkata. Semua baik. Semua baik. Dengan iman kami percaya dan kami sudah menerimanya. Semua baik dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika jalan yang gelap kami lihat, kami tetap berkata, Engkau Allah yang Immanuel dan semua baik. Kami pasti sampai di tempat tujuan karena Engkau yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami Engkau miliki, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, maka ketidakberhakan atas diri kami itu sudah tertancap dalam hidup kami. Bahwa hanya Engkau hakmu yang mengendalikan kami. Kami tidak layak, kami tidak punya hak lagi untuk kedagingan kami. Untuk mengambil setiap keputusan selain di luar dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Bapak sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, tolong kami. Tawan kami di dalam hadirat-Mu sehingga kami fokus dan kami mengerti maksud-Mu. Tegur kami, didik kami, perbaharui kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan-Mu yang baru, kasih karunia-Mu yang besar atas hamba-Mu. Perkenanan-Mu atas hamba-Mu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Tuhan memanggil kita dari jalan kita yang dulunya gelap. Masa lalu yang kelam. Tapi dia dengan kasih dan cintanya yang besar, dia berikan hidup yang baru. Hidupnya sendiri, hidupnya Tuhan sendiri. Yang dia harusnya tenang di surga. Dia memberikan putranya yang harus turun di bumi. Menikmati ketidaknyamanan. Menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya, itulah Tuhan kita. Yuk bersama-sama. Yesus, Kau memanggil aku dari jalanku yang gelap gulita. Kau berikan padaku hidup yang baru, hidupmu sendiri. Kau membawa aku di jalan salib penderitaanmu. Kau
ajarkan padaku menyangkal diri, memikul salibku. Sekarang ku hidup, tetapi bukannya aku lagi. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Yuk bersama-sama kita belajar. Setiap lirik kita hayati, kita renungkan sebagai perenungan kita. Ungkapan isi hati kita untuk Tuhan. Kau memanggil aku dari jalanku yang gelap gulita. Kau berikan padaku hidup yang baru, hidup-Mu sendiri. Kau membawa aku di jalan salib penderitaan-Mu. Kau ajarkan padaku diri, memikul salibku. Sekarang ku hidup, tetapi bukannya aku lagi. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Tak layak ku berhak miliki diriku ya Tuhan. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikuti setiap panggilan-Mu. Kami merasakan setiap detak jantung-Mu seirama dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk kepentingan-Mu, yaitu kehormatan, kemuliaan, kejayaan
atas diri-Mu Tuhan. Dan kami turut bermegah di dalam kemegahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita yang dari Engkau. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Gembala. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Lagu-lagunya sangat tajam sekali. Ya. Serius, kata-kata yang begitu keras. Yang berkata, hidup hanya untuk kesenangan-Mu. Hidup kita hanya untuk kesenangan Tuhan. Tak layak ku berhak miliki diriku. Hidup hanya untuk kesenangan-Mu. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan. Hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Tak layak ku berhak miliki diriku. Ya kan? Tak layak ku berhak. Lagu ini sangat keras sekali. Ini sangat ekstrim. Ya. Kalau sudah kita mengucapkannya berarti itu merupakan ikrar kita kepada Tuhan. Coba kita renungkan kata itu. Ya, benar atau tidak realitanya? Kau memanggil aku, manggil Beni dari jalannya yang gelap gulita. Kalau dulu hidup saya sembarangan, maki orang, mau fitnah, mau hina orang itu, caci maki itu biasa. Ya, tapi setelah saya dipanggil dari kegelapan, saya menyanyikan lagu ini. Kau membawa aku di jalan salib penderitaan-Mu. Kau ajarkan padaku menyangkal diri, malah terbalik, dimaki, difitnah, ya kan, diejek, dibully, dihancurkan nama baik. Tuhan mengajarkanku menyangkal diri untuk melawan, menyangkal diri, memikul salibku. Sekarang ku hidup karena ku tahu aku hidup hari ini bukannya untuk. Sekarang ku hidup tetapi bukannya aku lagi. Yang hidup dalam diri Beni itu bukan Beni lagi, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalamku. Jadi waktu saya mau balas orang itu, saya merasa malu di hadapan Tuhan. Waktu saya mau berbuat jahat bagi mereka yang fitnah saya, waktu saya mau maki dia di sosmed, hati nurani saya bicara, kau malu Beni, kau itu sebagai anak Tuhan, kau itu sebagai pengikut Yesus, malu kalau engkau dilihat orang seperti itu. Jadi berubah atmosfer hidup saya, atmosfer hati saya, ya kan, suasana pribadi saya sudah mulai berubah, diputar balikkan oleh Tuhan 360 derajat. Kalau 360 bolak-balik lagi ya. 180 derajat berbalik arah. Kalau dulu, memang sih dulu saya kalau dijahati orang, saya nggak pernah norak gitu kan. Tapi tetap saya itu berbuat yang jahat di mata Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Tapi itu biasa bagi saya. Tapi setelah saya dipanggil Tuhan dari kegelapan itu, kalau saya berbahasa kotor,
Saya merasa, aduh, aku nggak pantas. Kalau pikiran saya jorok, mulai hati nurani ini bicara, Ben, kamu nggak malu. Pikiranmu jorok, Beni. Oh iya Tuhan, sudah berbeda hidup ini. Karena apa? Dia mengajarkanku menyangkal diri. Memikul salib. Sakit. Salib itu bicara apa? Dosa, kejahatan, kemunafikan. Itu dipikul. Turut mati di dalam dosa. Tapi bangkit dalam kemuliaan Allah yang baru. Yaitu firman kebenarannya yang mengajarkan. Saya rindu ini juga dimiliki semua keluarga jemaat Kristus dimanapun berada. Terkhusus saya bilang nggak usah terkhusus lah ya. KJK Overseas. Termasuk Tiongkok. Yang adalah sebagai tuan rumah. Yang menjadi teladan. Tidak bisa tidak. Maka dari itu saya bagi kepada kita hari ini. Yang memberkati kita adalah firman Tuhan yang berjudul. Bahwa puncak kekristenan kita adalah pertobatan batiniah. Loh, Pak Pendeta, emang pertobatan ada berapa? Pertobatan itu, ya, saya akan klasifikasikan. Pertobatan yang pertama. Pertobatan secara pemenuhan atau pertobatan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Pertobatan karena pemenuhan jasmani. Apa maksudnya ini Pak Gem? Ada orang datang kepada Yesus supaya kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dipenuhi sama Tuhan. Contoh, Bapak, aku butuh pekerjaan. Kalau engkau kasih pekerjaan bagiku, maka aku akan datang kepadamu. Aku akan berseru kepadamu setiap kali aku mencari wajahmu dalam peribadatan. Aku janji Bapak. Bapak, kalau engkau menyembuhkan aku, maka aku akan datang setia kepadamu. Lalu orang Kristen tersebut datang ke gereja dan menyampaikan perasaannya di hadapan Bapa di surga. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak jengkel seperti kita. Kamu datang hanya untuk memanfaatkanku aja. Tuhan tidak seperti itu. Kamu datang kepadaku hanya untuk mencari keuntungan kepadaku. Kalau kita boleh seperti itu terjadi. Bisa saja, bukan boleh. Bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau ada orang datang hanya butuh kita jengkel. Tapi giliran kita butuh orang itu, dia nggak pernah hadir, nggak pernah menyediakan ruang atau waktu supaya kita melampiaskan unek-unek atau kebutuhan kita daripadanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Meskipun orang Kristen datang, ya pertobatan karena pemenuhan kebutuhan jasmani, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak jengkel. Tapi itu faktanya. Nah, orang Kristen yang bertobat karena pemenuhan kebutuhan jasmani, ini pertobatan yang sangat mendasar. Pertobatan seperti ini kalau tidak ditingkatkan, ini menjadi pertobatan Kristen yang jahat sekali. Kenapa saya bilang jahat sekali? Karena begitu dia disembuhkan Tuhan, sakit penyakitnya, sudah sembuh. Akhirnya dia pergi, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena sudah sembuh. Ini fakta jemaat. Saya tidak sedikit berdoa bagi orang Kristen, waktu sakit, mengharapkan mujizat dari Tuhan, sampai nangis-nangis. Dia punya masalah dalam rumah tangga, tidak sedikit jemaat Tuhan. Dia berdoa, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, Pak Gem, tolong. Bukan hanya waktu saya berjumpa dengan KJK Overseas Tiongkok, tapi waktu saya pelayanan di beberapa daerah dan provinsi. Tolong doakan, aku bergumul dalam rumah tangga, aku bergumul soal pekerjaan, aku sakit Pak Pendeta, doakan. Ya, didoakan.
sembuh, setelah dia dapat pekerjaan yang baik, setelah rumah tangganya diberkati Tuhan, apa yang terjadi jemaat? Orang itu tidak datang lagi ibadah, dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Sudah sembuh. Saya sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku sudah memperoleh, menerima apa yang kuharapkan dari Tuhan. Ya sudah cukup. Itu Kristen, pertobatan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Puncak kekristenan adalah pertobatan batiniah, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini kita perlu cross check. Apakah kita hanya mengharapkan dari seorang hamba Tuhan, doakan Pak Pendeta biar aku sembuh, baru aku datang kepada Tuhan. Pak Pendeta, aku bergumul, punya masalah dalam rumah tanggaku. Pak Pendeta, aku doakan supaya pekerjaanku diberikan Tuhan yang terbaik. Pak Pendeta, doakan supaya uang yang di dompet suamiku pindah ke sakuku, Pak Pendeta. Iya, didoakan. Setelah uang di dompet suaminya pindah ke kantong istrinya. Istrinya sudah lupa. Perempuan itu, anak Tuhan itu lupa, tidak lagi beribadah. Karena apa? Uang di dompet suaminya sudah pindah ke kantongnya. Nah, ini orang Kristen bertobat karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Akhirnya dia sangat rapuh, gampang untuk terombang-ambingkan. Orang Kristen seperti ini, mohon maaf, orang Kristen abal-abal. Orang Kristen abal-abal atau masih mendasar. Cuma ya lumayan lah. Yang penting dia melalui penyembuhan sakit penyakit, karir. Tapi dia tetap setia. Itu puji Tuhan. Itu tahap awal. Mendasar untuk naik ke tahap selanjutnya. Yang kedua, pertobatan moral. Dulunya dia malas jadi rajin. Ini pertobatan moral. Baik nggak? Baik. Dulu dia mencuri, sekarang udah nggak mencuri. Itu baik. Semua agama mengajarkan itu. Ya kan? Dulu dia cerewet, jadi nggak cerewet. Itu baik. Nah, ini pertobatan moral. Mulai berubah hidupnya. Mulai berubah. Nah, mulai berubah. Oke? Nah, dulu dirinya itu kalau dinasehati marah, jengkel. Tapi akhirnya tidak lagi. Dinasehati mulai dia menerima. Bagus, itu baik adanya. Dulu dia pemabuk, sekarang tidak pemabuk lagi. Itu baik. Itu berarti pertobatan moral, ada tingkatan. Tapi kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Tingkatan puncak kekristenan itu. Yang Yesus inginkan adalah pertobatan batiniah. Kalau pertobatan moral itu bisa bicara seperti ini. Ada orang, ya, seperti saya kasih contoh sederhana. Waktu dulu di kampus saya ada 7 hukum, 7 undang-undang. 1 kebersihan, 1 ketertiban, 1 kesopanan, kejujuran. Itu 7 undang-undang itu ditaruh di dinding mading, ya, majalah di mading, majalah dinding ada dibuat madingnya di situ. Nah, jadi setiap mahasiswa wajib untuk mengikuti 7 peraturan yang dituliskan secara tertulis, hukum yang dibuat oleh kampus saya. Jika melanggar akan kena sanksi. 7 hukum ditulis di situ di mading. Nah, lalu diumumkanlah di ibadah chapel namanya, ya, ibadah chapel. Nah, diumumkanlah di situ sama kepala asramanya. Barang siapa tidak bersih
tidak rapi tempat tidurnya atau kamarnya, maka kasurnya akan dibuang ke tong sampah. Dan itu realita, fakta. Kita yang jorok tempat tidurnya, kamarnya, kasurnya, begitu selesai kita ibadah, ngangkat tangan, haleluya, haleluya, Tuhan baik, Engkau Allah yang baik. Karena kasurnya jorok, begitu kita selesai ibadah haleluya, haleluya, kasurnya sudah ada di tempat sampah. Bantal-bantalnya sudah ada di tempat sampah. Padahal baru haleluya, haleluya, haleluya menyembah Tuhan. Tapi dibuang kasurnya. Kaget. Loh. Karena apa? Tidak mengikuti 7 hukum tertulis. Akhirnya apa yang terjadi, jemaat? Mahasiswa, mahasiswi melakukan kebersihannya karena takut dihukum. Ada 7 hukum tertulis, hukum moral itu. Nah, akhirnya orang itu dari mereka malas membersihkan tempat tidur, jadi tidak malas lagi karena ada hukum tertulis yang membuat mereka takut karena hukum. Jemaat Tuhan, suara saya jelas atau tidak? Jelas? Tolong kasih jempol. Jelas? Jelas ya? Oke. Nah ini, yuk. Jadi semua mahasiswa, mahasiswi melakukan 7 hukum Taurat. Hukum tertulis di sekolah itu, di kampus, karena takut dihukum. Nanti spray barunya, ya kan, sarung bantal baru di laundry, dibuang ke tempat sampah. Takut. Kedua, nanti malu. Malu dengan teman-temannya, malu dengan pacarnya. Malu dengan staf-stafnya. Nah, kalau pacarnya melihat, ditertawai. Kok tempat tidur pacarku kok dibuang ke tempat sampah? Malu. Jadi dilakukan karena hukum tertulis. Hukum moral tadi. Dia baik. Dari yang malas menjadi rajin karena hukum moral itu. Dia takut dihukum. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sampai kepada kita puncak pertobatan. Ya, arti bertobat itu peralihan. Nah, pertobatan batiniah. Mari jemaat Tuhan, mari apakah Anda mau untuk kita mencapai tingkat tertinggi pertobatan batiniah? Saya mau berkata, saya mau. Saya yakin jemaat semua pun pasti menginginkan pertobatan batiniah. Nah, kita juga mau loyal, mau setia kepada pimpinan kita, ya, kepada Tuhan kita di mana kita bekerja. Kita rajin bekerja di tempat kita bekerja karena kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Karena pertobatan kita bukan moral sebatas itu, tapi batiniah. Bukan karena hukum tertulis secara lahiriah. Kalau ada bos kita datang, kita takut. Karena di dalam tulisan harus rajin bekerja. Kalau tidak dipotong gaji. Harus datang tepat waktu di tempat pekerjaanmu. Kalau tidak dipotong gaji. Kalau itu kita datang ke tempat kerja kita hanya karena kalau tidak tepat waktu dipotong gaji atau rajin biar dilihat Tuhan kita, maka itu Kristen pertobatan hanya secara moral hukum lahiriah. Belum di sini. Meskipun tidak dilihat Pak Gembala, meskipun tidak dilihat Pak Pendetaku, meskipun tidak dilihat siapa-siapa, aku tetap hidup di dalam kebenaran. Aku harus konsisten, hidup yang berkualitas, bisa dipercaya, meskipun mata siapa saja tidak melihatku. Itu pertobatan batiniah. Di sini berbicara. Di sini. Bukan tertulis di sini. Itu baru top. Aku nggak perlu dipuji sama Tuanku.
bosku di pekerjaanku. Aku tidak perlu dipuji sama Pak Gembala dan Bu Gembala untuk mereka lihat pertobatanku. Aku nggak perlu dilihat mereka bahwa aku ini sudah berubah. Tidak perlu dengan cari nama seperti itu. Tapi di sini dia sudah bicara. Karena pertobatanku adalah batiniahku. Dari dalam. Jadi tidak ada pun hukum tertulis yang dimuat di dinding di kampus itu tidak ngaruh bagi saya. Tidak ngaruh bagi Anda di tempat pekerjaan. Datang tidak datangnya si bos itu tidak ngaruh, saya tetap memberikan kualitas. Mau ada tidak ada catatan 7 hukum. Jika tidak ini dilakukan maka saya dapat ganjaran. Tidak pengaruh bagi saya. Karena di sini berbicara hukum itu di dalam. Karena itu sudah menjadi bagian dalam nuraniku. Dia berbicara di hatiku. Tidak perlu hukum tertulis. Karena kalau aku melakukannya di dalam hatiku, dia berbicara. Kalau kulanggar, aku akan merasa malu di hadapan Bapa. Dan aku malu pada diriku sendiri yang membawa imanku kepada Yesus. Itu Kristen yang sejati. Yang harus kita miliki jemaat Tuhan. Amin. Amin ya jemaat Tuhan. Setuju ya. Ayo. Mari kita sama-sama. Kita mencapai pertobatan batin. Makanya kami sebagai hamba Tuhan yang hamba kalian, jemaatnya, hamba jemaat-jemaat ini yang kami layani. Makanya kami itu nggak akan menghakimi siapapun. Karena ada hati nurani yang berbicara. Firman yang sering kita dengar itu yang berbicara di hati ini. Nggak perlu lagi, yang hukum pertama apa? Hukum kedua, nggak perlu lagi itu. Kalau sudah tertanam di hati kita. Saya akan buka di dalam Keluaran pasal 20. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Keluaran pasal yang ke-20. Tuhan memberikan hukum Taurat dalam 2 loh batu. Kita tahu ya, kita pernah mendengar itu ya. Hukum Taurat, hukum tertulis. 10 hukum. Tuhan menulisnya langsung. Anda boleh baca nanti di kitab Keluaran. Tuhan menuliskan di loh batu dengan kemuliaan, dengan kuasanya. Nggak perlu pakai tangannya. Ya pakai kemuliaannya aja. Tapi namun demikian Tuhan langsung yang menuliskan hukum Taurat. Ya. 10 hukum untuk orang Israel. Ini hukumnya. Ke-10 hukum, Keluaran pasal 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini ditulis dalam 2 loh batu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena waktu itu bangsa Israel sudah buat patung secara fisik. Makanya ditulis, jangan buat bagimu patung atau Allah lain. Secara tertulis. Karena orang Israel secara fisik, mereka mendirikan patung untuk disembah. Bukan lagi Tuhannya. Menyimpang. Dibuatlah tertulis. Nah, kenapa undang-undang di pemerintahan ini dibuat, baik undang-undang pidana, undang-undang perdata, kenapa dibuat juga aturan-aturan lalu lintas, supaya atau karena adanya ketidaktertiban di negara ini. Jadi perlu undang-undang, aturan-aturan. Karena banyaknya kericuhan, ketidaktertiban, pelanggaran moral. Dibuatlah undang-undang biar tertib. Karena ada pelanggaran. Nah, orang Israel, Tuhan berikan hukum Taurat karena mereka membuat patung. Jadi dibuatlah hukum Taurat pertama, jangan ada padamu Allah lain.
tertulis. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, jangan dibuat patung di rumah untuk disembah. Nih begini, lihat nih. Nah, jangan dibuat atau disembah begini, nggak boleh. Itu Tuhan bilang nggak boleh secara fisik. Nanti Yesus ajarkan kita, ya, hukum batiniah, bukan lagi tertulis. Jangan buat bagimu patung, nggak usah lagi secara fisik. Itu namanya menyembah berhala. Menyembah berhala sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu berhala itu terang-terangan. Patung dibuat untuk disembah, itu penyembah berhala. Tapi kalau zaman Yesus itu udah kompleks. Menyembah berhala itu bukan hanya sekedar membuat patung. Apa yang kita berhalakan? Hobi kita kah? Hanya gara-gara hobi kita nggak mau ibadah. Hanya gara-gara kesukaan kita, hobi kita jadi nggak pernah rajin atau baca Alkitab. Gara-gara kita suka jalan-jalan, kita nggak lagi berdoa. Itu juga berhala. Nah, kalau dulu tertulis berhala itu jangan buat patung. Jadi jangan bangga orang Kristen, aku tidak menyembah patung, aku nggak menyembah berhala. Betul, secara fisik wujud nyatanya betul tidak menyembah patung. Tapi orang yang gila duit, obsesinya duit, yang orang yang hanya hidup karena hobinya sampai melupakan Tuhan, itu penyembah berhala. Meskipun tidak menyembah patung, sama. Aku tidak menyembah patung seperti kamu. Kamu tuh sesat, iya. Tapi serakahnya minta ampun. Orang lain ditindas demi mendapat kekayaan, keuntungan. Itu berhala. Berhalanya apa? Duit. Berhalanya apa? Hobi. Berhalanya apa? Jalan-jalan. Berhalanya apa? Harta warisan dikejar dengan cara yang jahat. Itu berhala, jemaat. Ambil bini orang, ambil laki orang, itu berhala. Jangan kira nggak berhala itu. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Ada itu hukum batiniahnya Pak Pendeta. Udah nggak tertulis lagi. Ya, cuma 2. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan 2, kasihilah sesamamu manusia. Yang sama dengan itu. Kasihi Tuhan Allahmu hukum yang pertama. Dan yang terutama, yang sama dengan hukum itu, kasihilah sesamamu manusia. Sama, cuma itu simple. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita serakah. Tidak mungkin kita menyembah patung, betul? Tidak mungkin kita menyakiti sesama kalau kita mengasihi sesama. Simple. Hukum Tuhan itu nggak ribet. Kalau kita mengasihi pemerintah kita harus rajin bayar pajak begitu kita punya uang. Kalau nggak punya uang lain cerita, makan aja udah susah. Itu pun juga kita berjuang. Ini kita punya uang tapi nggak pernah bayar pajak kendaraan. Bagaimana kita berkata, I love you God, aku mengasihi Tuhan atau aku mengasihi negara? Simple. Nggak perlu undang-undang. Kalau siapa nggak bayar pajak maka akan didenda. Nggak perlu kita untuk hidup berpatokan di situ. Tapi hati nurani bicara, kalau aku nggak bayar pajak, padahal uangku ada. Masa sih aku sebagai warga negara Indonesia yang baik, atau warga negara aku tinggal di Cina, masa sih aku nggak bayar kewajibanku? Aku mengasihi negara ini. Hukumnya udah di sini, nggak perlu lagi kita itu terpatok hukum tadi. Kalau nggak bayar pajak, denda. Nggak ada itu lagi masanya. Tapi karena aku mengasihi negara ini, di mana aku tinggal, terpatri di sini, terpatri. Itu baru mantap. Itu Kristen yang berkualitas tingkat tinggi.
Bukan Kristen pertobatan karena moral undang-undang. Karena hukum-hukum Taurat. Jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri di hukum Taurat yang selanjutnya. Hormatilah ayah dan ibumu. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, hari ke-7 engkau beristirahat. Artinya mencari, beribadah kepada Tuhan, bersekutu. Meluangkan waktu, memberikan waktumu kepada Tuhan pada hari yang ke-7. Yang kita hari ini rayakan pada hari Minggu. Berikan waktumu kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. 6 hari lamanya engkau bekerja mencari uang. Itu. Beraktivitas untuk dirimu. Tapi hari ke-7 berikanlah waktumu untuk Tuhan. Bayangkanlah Tuhan itu baik sekali. 6 hari lamanya itu untuk kita bekerja. Cuma 1 hari beri kesempatan beribadah khusus untuk Tuhan. Nah, pada waktu zamannya Yesus, Yesus sudah mengajarkan kita bahwa semua hari miliknya Tuhan. Artinya apa? Semua aktivitas kita berikan semua untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi sebuah peribadatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam pekerjaan kita pun kita beri yang terbaik, yang berkualitas. Itu sama dengan kita sedang bersekutu kepada Tuhan. Karena semua hari untuk Tuhan, punyanya Tuhan. Bukan cuma hari Minggu. Hari Minggu itu peribadatan khusus. Tapi hari lain tetap kita berikan kepada Tuhan semua kegiatan kita, memuliakan Dia. Karena miliknya Tuhan semua hari. Itu Yesus ajarkan. Ayo kita beralih. Kita beralih hukum batiniah. Tadi tertulis, jangan engkau mencuri, jangan engkau berzina. Karena apa hukum tertulis dibuat Tuhan seperti itu? Karena orang Israel sudah berzina. Orang Israel sudah mencuri yang bukan haknya. Orang Israel dulu sudah jahat, sudah melakukan korupsi. Jadi dosa-dosa korupsi yang marak terjadi itu sudah ada di zaman dulu. Zamannya Israel, zaman Musa. Beberapa tahun ribu yang lalu itu kita nggak tahu itu. Pada zamannya Musa dulu aja itu udah dilakukan orang-orang. Nah, orang Israel, umat Tuhan melakukan itu. Bayangkan jemaat. Orang ibaratnya hari ini, orang Kristen melakukan yang sama. Mereka mencuri, mereka berzina. Nah, kalau dulu berzina juga ya berhubungan seks langsung, berhubungan badan langsung secara fisik yang bukan dengan pasangannya, itu berzina. Tapi Yesus mengajarkan kita bukan lagi tertulis. Kalau kau berhubungan badan dengan suami orang, dengan istri orang, kamu tuh udah berzina. Misalkan itu secara tertulis menyatakan demikian. Rajam pakai batu, dia sudah berzina, rajam, bunuh dia, aniaya dia karena dia sudah melanggar hukum Taurat. Dia sudah berzina dengan perempuan atau laki-laki lain. Bunuh karena tertulis. Apakah zaman sekarang, saya tanya jemaat, apakah di zaman modern itu terjadi? Terjadi. Orang jagonya menghakimi. Lempar pakai batu, dia berzina, dia selingkuh, bunuh. Iya, tertulis secara fisik. Mereka berhubungan badan. Tapi Yesus berkata, yuk kita buka. Matius 5 ayat 28. Banyak orang menghakimi, ya, padahal dia sendiri melakukannya. Itulah manusia. Sok kudus, sok benar, sok suci, sok lebih baik dari orang lain. Melihat kesalahan orang sedikit jago, tapi melihat kesalahannya sendiri dia nggak sadar bahwa pelanggarannya pun sama dia lakukan zaman dulu, bahkan lebih besar dari orang itu. Kita ini nggak tahu malu kita. Saya pakai kata kita ya. Itu dulu. Kita ini orang yang sok suci kita dulu.
Kalau melihat kesalahan orang lain, kita maki-maki orang, kita merasa diri kita paling benar, padahal kesalahan kita ada kesalahan yang lain. Kejahatan yang lain pun kita lakukan. Orang lain mungkin berzina, tapi kita mencuri. Orang lain berzina secara langsung, hubungan seks kelamin secara langsung, tapi kita memikirkan orang, menginginkan suami orang, lalu naik gairah seks kita atau menginginkan dia diranjang, itu juga sudah zina. Meskipun hubungan seks kelamin secara langsung tidak kita lakukan. Kita menginginkan harta orang, aduh punyanya orang itu mantap sekali ya, aduh, wih mobilnya keren sekali. Mobilnya maunya sama aku lah mobilnya itu ya. Menginginkan yang bukan haknya. Mencuri yang bukan haknya. Dalam pikiran itu udah berdosa. Nah ini hanya firman Tuhan Alkitab yang mengajarkan ini. Keren sekali. Inilah pertobatan batiniah. Rajam, bunuh, dia sudah selingkuh, bunuh. Itu saya lihat di sosmed. Banyak yang begitu itu. Bunuh, permalukan dia yang sudah selingkuh. Permalukan di depan umum, arak-arak dia. Nggak tahu yang menyuruh itu, dia juga melakukan perselingkuhan. Oh tidak, aku nggak melakukan itu. Iya, dalam pikiranmu, kamu juga pernah pikiran porno, pikiran seks dengan orang lain. Kamu juga udah berzina namanya itu. Dari mana buktinya? Alkitab yang berkata, Yesus yang berkata demikian. Matius pasal 5 ayat 28. Yesus mengajarkan ajaran baru yang lebih nancep, yang lebih kuat, yang lebih keren beken. Sehingga manusia nggak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Yuk, dengarkan firman Tuhan. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, aku di situ Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, memandang, ingat, memandang loh, memandang, bukan lakukan seks kelamin secara langsung, hubungan badan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Coba, ini Yesus yang mengajarkan. Kalau orang merajam yang berzina selingkuh pakai batu sampai mati. Bunuh dia sudah selingkuh, dia sudah berzina dengan laki-laki lain, perempuan lain. Dia nggak pantas hidup di bumi ini, memalukan. Ayo kita seret permalukan dia. Bunuh, lempari dengan batu. Alkitab berkata, kamu munafik. Kamu tidak berzina secara daging. Hubungan badan langsung, tapi di otakmu, bahasa kasarnya. Yesus ini halus ya. Pakai bahasa halus di sini. Tapi kalau secara ekstrim, kalau bahasanya kita, orang Dayak bilang otakmu. Nah, itu kalau orang Dayak ngomong terang-terangan. Kalau otakmu itu jorok, otakmu itu ngeres, itu kamu udah jinah di dalam hatimu. Artinya apa? Kamu udah melakukan seks dalam dirimu. Loh kan belum bersentuhan Pak Pendeta. Iya, kelaminmu yang belum bersentuhan seksnya. Tapi otakmu sudah main. Sudah kamu bayangkan si perempuan itu. Oh aku berhubungan, bercinta dengan dia. Oh menginginkan. Oh suami orang itu ganteng banget ya. Oh seandainya dia hidup bersama denganku ya. Oh istri orang lain, cantik banget ya. Seksi banget ya. Oh mulai dibayangkan. Mulai naik birahinya. Oh, menginginkannya mulai besar, muncul. Oh, mulai naik birahinya. Menginginkan terus yang bukan bagiannya. Itu berzina. Coba lihat hukumnya Yesus. Sangat dalam. Kalau dulu hukum Taurat diberi secara tertulis. Tapi setelah Yesus turun ke bumi, tertulis sudah tidak lagi. Maksudnya sudah bukan itu lagi fokus kita. Tertulis bukan lagi sebagai kompas puncak kita untuk kita hidupi. Tapi sudah di batin.
Ukurannya bukan lagi secara lahiriah, tapi batiniah ini. Kalau pembunuhan, undang-undang pidana dapat pasal sekian, ayat sekian. Sebagai ganjarannya di penjara sekian tahun, sekian bulan, dan sebagainya. Sesuai kadarnya. Oh takut aku jangan mencuri, nanti aku di penjara. Oh takut kalau aku membunuh, nanti aku masuk penjara. Oh takut aku menindas orang, memaki orang, nanti aku ada undang-undangnya. Oh aku nanti kalau memaki orang di sosmed, ada undang-undang IT sekarang. Oh nanti aku di penjara. Kena undang-undang IT, didenda dan sebagainya. Bukan itu lagi. Yesus bilang, menginginkan saja di dalam hatinya, waktu dia memandang, dia sudah berzina. Nah, di hati ini, berbicara di hati ini. Pajak belum kubayar, tapi duitku ada. Aku nggak mau. Bukan karena aku takut didenda, tapi hati nuraniku berbicara. Firman Tuhan sudah kudengar pagi ini, bahwa puncak kekristenanku bukanlah hukum moral yang mengatur diriku, tapi memang karena di dalam aku sudah diperbaiki. Sudah hatiku di dalamnya yang berbicara, bukan karena undang-undang lagi yang berbicara. Aku tidak melanggar lagi rambu-rambu lalu lintas. Aku tidak lagi melanggar lampu merah. Waktu itu aku terobos saja. Aku tidak pakai helm, takut mana polisi. Kalau ada polisi aku sembunyi. Karena apa? Aku tak pakai helm. Aku nggak ada SIM. Aku takut sekali. Waduh, mana ya polisinya? Mana ya? Oh, nggak ada polisi. Terobos. Dia takut karena ada polisi. Nanti kena tilang. Waduh, aku tidak punya SIM. Waduh, gimana ini? Waduh, nanti ditilang polisi lagi, didenda. Mana polisi? Enggak ada. Ternyata ada CCTV. Ketangkap juga, malu. Nah, anak Tuhan bukan begitu. Tidak ada polisi di rambu lalu lintas. Aku mengasihi keselamatanku. Aku mengasihi diriku sendiri. Aku harus pakai helm. Aku harus punya SIM. Nggak ada polisi. Karena aku mau taat. Menjadi kesukaan di batin. Aku mau beribadah minggu ini. Bukan karena rutinitas setiap hari minggu aku beribadah. Karena aku mengasihi Tuhan. Bukan karena hukum tertulis atau tradisi. Aku mau beribadah hari Minggu karena aku malu dilihat teman-temanku. Tiap hari Minggu kok aku nggak pernah beribadah. Aku ini siapa sih? Kristen dibilang enggak. Hindu, Buddha dibilang enggak. Karena aku juga nggak pernah ke vihara, ke kelenteng. Malu aku. Ibadah laku hanya karena malu. Bukan itu lagi. Aku mau beribadah karena aku mengasihi Tuhan. Aku mau beribadah karena aku mau berjumpa dengan Tuhanku. Aku mau beribadah karena aku memiliki ikatan yang kuat terhadap Tuhanku. Aku mau beribadah hari ini. Aku mau mengatur waktuku dengan baik. Aku persiapkan diri dengan baik. Hari ini aku beribadah. Aku mau berjumpa dengan Tuhanku. Aku mau menaikkan syukurku kepadanya. Kuaturlah dulu masakanku. Kuaturlah dulu anak-anakku. Kuaturlah dulu bajuku. Kukasih rapi dulu. Kukasih yang terbaik buat Tuhan. Penampilanku harus terlihat menarik. Karena waktu aku pergi ke tempat kerjaanku aja aku tampil cantik. Karena waktu aku pergi kondangan saja ke acara ulang tahun, acara pesta, acara party-party lainnya, aku berpenampilan menarik. Hari ini aku mau bertemu dengan Tuhanku, maka aku pun harus beri yang terbaik. Penampilanku harus terbaik kuberikan bagi Tuhanku. Jangan aku nggak cuci muka, sedangkan kita pergi ke pesta saja kita harus mandi, berpenampilan menarik. Karena apa? Supaya kita tidak malu dilihat para tamu undangan. Kenapa ke Tuhan kita nggak seperti itu?
Aduh, aku mau ketemu Raja. Aku mau ketemu Tuhanku yang menyayangi aku, yang menerima aku apa adanya. Masakan tai mataku lengket di mataku tanpa aku mandi dan bersih-bersih. Tanpa aku berpenampilan menarik. Ku berikan bagi Tuhanku. Sementara di hadapan orang yang berulang tahun, aku tampil menarik. Bahkan mengenakan tas-tas yang mahal. Sepatu yang branded, bermerek. Anting-anting yang berkarat-karat, emas yang begitu tebal, jam tangan yang begitu berkilauan, supaya dilihat orang, wow, kenapa ke Tuhan kita nggak bisa beri? Beri yang terbaik karena di hati nurani, bukan karena rutinitas. Kenapa waktu kita ada acara party, kita berdiri dengan begitu tegaknya, bahkan mohon maaf, langkah kita atur, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pantatnya agak digoyang-goyang dikit, berkelihatan menarik. Jalan kita yang nggak biasanya jalan X, kan kalau dia model itu biasanya X dia jalannya, agak di X-kan sedikit supaya mantap, jalannya anggun. Nah, kita buat begitu pergerakan kita. Biar menarik. Sampai kita itu pun tahan berdiri lama. Kita makan jamuannya, kita lama. Tapi kenapa sama Tuhan kita sehat, malah kita baring-baring, tidur-tidur, golek-golek, malas-malasan. Why? Karena kekristenannya secara moral, kalau dilihat Pak Pegem nanti aku malu. Oh, Pak Gembala selalu ngomong, kita ini tuan rumah, kita ini disorot sama jemaat-jemaat yang di beberapa negara, malu. Aduh, aku ini sebagai tuan rumah malu. Udah aktif aja deh, aktifkan kamera, udah duduk tegak. Gara-gara itu jadi duduk tegak, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting ada tingkatan dari yang baring-baring malas-malas, jadi duduk tegak, nggak apa-apa, oke. Saya tidak menghakimi. Tapi hari ini kita mau sampai kepada puncak pertobatan batiniah. Bukan karena jemaat yang di beberapa negara menyaksikan YouTube kita, ibadah kita, tapi karena di dalam diri ini ada pertobatan batiniah. Aku mau yang terbaik buat Tuhan Allahku. Aku mau berpenampilan menarik buat Tuhan Allahku. Biar jemaat lain juga melihat diriku yang rapi beribadah, yang menarik dilihat orang. Itu baru pertobatan batiniah. Bukan karena dilihat orang, malu. Bukan karena rutinitas. Bukan karena, aduh nanti biasa-biasa saja. Pokoknya ini yang saya mau bagikan bagi kita semua. Firman Tuhan sangat luar biasa. Mari kita pertobatan secara batiniah, ya. Pertobatan batiniah, bukan lahiriah berdasarkan hukum rutinitas, hukum undang-undang tertulis. Kita jadi Kristen yang seperti itu. Ada nggak ada polisi, kalau memang harus pakai helm, saya pakai helm. Ada nggak ada polisi, kalau memang saya memang waktunya, misalkan saya pakai SIM, saya pakai SIM. Kalau udah waktunya, ada Roh Tuhan nanti yang akan bicara di hati kita. Kalau memang kita itu sudah nggak ada SIM, ya lumayan lah, setidaknya pada helm. Kalau nggak ada itu, ya jangan terobos lampu merah. Ada ketaatan peningkatan di dalam hati. Bukan karena ada polisi atau tidak. Itu level Kristen yang masih pertobatan moral. Baiknya karena takut hukum mengganjal hidupnya. Satu jemaat Tuhan saya akan mengakhiri. Satu negara yang sangat baik untuk dicontoh. Anda boleh lihat di YouTube. Negara paling makmur sedunia adalah 2. Finlandia dan Selandia Baru. Tapi saya bicara tentang Finlandia. Negara yang paling nyaman, aman, damai, makmur
sedunia Finlandia. Negara ini majunya pesat. Saya waktu lihat tonton negara Finlandia di YouTube. Kenapa maju negara ini? Begitu diwawancarai, bukan karena apa? Kepintaran. Loh, kalau orang bodoh semua senegara Finland tidak mungkin maju bisa mengelola bangsa itu kan. Tentunya perlu orang pintar bukan untuk membangun sebuah negara. Tapi mereka mengatakan dasarnya bukan pintar. Mengapa? Karena kalau pintar sebagai landasannya, negara bisa hancur. Apa alasannya? Karena kepintaranlah orang melakukan kecurangan, kejahatan, berbagai-bagai kejahatan dan kelicikan. Betul? Saya mau tanya, orang bisa mencuri, merampok, itu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar yang merampok. Mencuri, itu orang pintar. Kenapa? Dia pasang taktik. Punya rencana A, B, C, D. Kenapa orang bisa korupsi? Kalau dia bukan orang pintar, tidak mungkin orang bodoh yang bisa korupsi. Tidak mungkin. Itu orang pintar. Menipu. Memperdayakan orang. Sesamanya diperdayakan. Kenapa? Karena dia pintar. Tidak mungkin orang bodoh bisa memperdaya sesamanya. Tidak mungkin. Itulah kata orang Finlandia. Kenapa negara ini maju? Bukan karena pintar landasan, tapi karena jujur. Ketika orang jujur, maka majulah negara itu. Nah, dalam kejujuran itulah mengikuti kepintaran, jenius. Karena di situ tidak akan ada kecurangan-kecurangan. Orang melamar kerja karena kualitas. Bukan karena sogok menyogok. Jujur. Orang lulus strata 1, strata 2. Sarjana, magister, doktor, profesor. Orang lulus karena jujur, dia berkualitas, mengikuti kaidah-kaidah secara akademik. Jadi lulusnya berkualitas karena jujur. Disitulah lahir orang-orang pintar di Finlandia. Dan Finlandia menjadi negara yang maju dan makmur. Aman, nyaman, damai di sana. Di Finlandia tidak ada terjadi perampokan seperti di negara-negara pada umumnya. Kasus-kasus pembunuhan tidak ada. Anda boleh buka. Ada satu negara sampai penjaranya itu tutup karena tidak ada lagi tahanan. Nanti Anda buka di YouTube. Penjara tutup karena tahanan kosong. Kemana semua orang jahat bertobat. Aman, negara itu jadi aman damai. Apakah perlu undang-undang pidana jemaat Tuhan? Apakah perlu undang-undang untuk memenjarakan orang? Tidak perlu lagi, karena udah nggak ada lagi orang jahat. Buat apa itu undang-undang? Nggak perlu lagi. Karena di hati nurani udah bicara semua. Jadi orang-orang, saya mau katakan orang-orang Finlandia. Orang-orang Finlandia ditanya waktu diwawancarai. Kenapa kalian itu taat kepada hukum atau jujur? Saya jujur bukan jujur atau taat kepada hukum. Bukan karena takut sama hukum. Supaya saya dipenjara. Loh, terus kenapa? Karena di dalam hati ini sudah ada unsur kesadaran. Jadi ukurannya udah batiniah, kesadaran. Bukan lagi hukum secara tertulis. Wih, waktu orang yang sedang mengadakan survei itu, ya, dia sangat kagum. Saya mengakhiri ini. Dia sangat kagum dengan negara ini. Jadi kalau mau nyaman, jemaat Tuhan mau pakai emas batangan gede-gede atau apalah, itu di Finlandia Anda aman. Nggak akan dirampok, nggak akan diculik.
Itu ibaratnya seperti itu. Aman, nyaman di sana. Karena kejujuran. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, mari kita kepada anak-anak kita, jangan tekankan landasan berpikir hidup anak-anak kita, jangan kepintaran. Saya mau kasih tahu kepada kita. Jangan landasan hidup anak kita ditekankan kepintaran. Bahaya besok dia di kemudian hari. Bahaya, dia bisa tipu orang, dia bisa licik, dia bisa jahati orang, dia bisa perdaya orang. Tapi tekankanlah hidup berkarakter. Karena orang yang berkarakter pasti dia akan mau rajin belajar, dia mau berjuang keras. Saya percaya orang berkarakter pasti segala sesuatu yang baik dia pasti terima. Oh, dia tahu bahwa malas itu tidak baik. Orang berkarakter, oh kalau aku malas belajar, pasti aku jadi orang bodoh. Pasti orang berkarakter itu pasti seperti itu. Jadi nggak susah Anda menekankan kepintaran, tanamkan karakter dalam diri anak kita. Nanti itu akan menyusul. Saya percaya itu. Ya, ini sampai di sini firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkannya tentang pertobatan batiniah sebagai puncak kekristenan. Kami mengasihi Tuhan, mengasihi negara di mana kami tinggal, mengasihi negara tercinta kami Indonesia. Bukan karena kami takut terhadap hukum-hukumnya, tapi karena kami bertobat batiniah. Karena ada unsur kesadaran dalam diri kami. Dari dasar hati yang terdalam lah, itu lebih kuat kualitasnya, lebih besar volumenya daripada karena hukum secara tertulis. Karena hukum secara tertulis kami bisa langgar itu. Karena kekuatan hukum tertulis tidak lebih ampuh. Karena kekuatan hukum tertulis masih bisa diganggu gugat. Masih banyak di negara-negara yang mengatur undang-undang, yang mempermainkan undang-undang, yang mempermainkan hukum. Masih bisa dipermainkan hukum-hukum tertulis. Tetapi kalau batiniah ini tidak bisa dibohongi. Tapi manusianya saja yang melanggar itu di hati nuraninya. Manusia saja mengkhianati hati nuraninya. Manusia saja yang menghajar, tidak menghiraukan hati nuraninya. Sehingga hati nuraninya mati. Pertobatannya sebatas pertobatan moral atau pertobatan pemenuhan kebutuhan jasmani. Undang-undang bisa diatur karena keuangan disogok. Berubah semuanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau dia takut sudah kepergok baru dia bertobat. Itulah takut karena undang-undang secara tertulis. Tapi sekalipun secara tertulis tidak ada dimuat, hati nurani kami bisa berbicara. Firman Tuhan yang sudah kami dengar berbicara. Tanpa dilihat orang pun kami tidak peduli. Pujian-pujian itu. Karena kami memperhatikan ada hukum batiniah. Ada firman Allah yang berbicara. Mata manusia tidak memandang. Tetapi mata Tuhan memandang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sampai mencapai puncak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat pekerjaan kami. Kami mau beri yang berkualitas, bukan ketika di hadapan pemimpin atau bos kami. Di hadapan, di dalam pelayanan pun, bukan karena dilihat Pak Gem dan Bu Gembala kami. Tapi juga bukan karena rutinitas kami beribadah. Tapi karena hati kami berbicara. Kami mau bertobat secara batiniah. Bukan karena rutinitas, tapi kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sementara kami beri yang terbaik buat sesama kami. Masakan kami tidak mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tidak mungkin. Berarti kami timpang. Kami salah di sana. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami tidak memberi yang terbaik waktu kami untuk Tuhan. Kami main-main. Kami sepele dengan waktu kami. Padahal kami bisa mengaturnya sebaik mungkin. Bapak, padahal kami bisa berpenampilan menarik sesungguhnya untuk Tuhan. Tapi kami malas untuk berpenampilan menarik. Hanya untuk orang lain saja kami berpenampilan menarik. Tapi untuk Tuhan tidak pernah memberikan itu. Ampuni kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang menghajar kami juga, yang menegur kami juga, yang menasihati kami juga. Untuk membuat kami semakin hari semakin berkualitas di dalam Tuhan dan dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba mengakhiri penyampaian firman pada siang hari ini. Tapi Tuhan yang berbicara terus di hati nurani kami untuk kami jalani hidup ini setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur dan aku berharap sungguh-sungguh semua firman yang kami dengar akan tumbuh subur di hati ini dan menjadi buah yang lebat dan buah itu tetap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak ada suaranya, Kak Gem. In progress. Gak ada suara. Kak Gem tuh kayaknya di mute kayaknya tuh. Ada suara, ada suara. Ada, Ada suara. Udah.
Agam tuh kayak di mute Haleluya. kayaknya. Nah, Oh, ya dari sini. Oke. Dari tadi nggak ada suara ya? Enggak ada. Dari awal. Ya. Oke. Inti dari firman Tuhan hari ini adalah mari kita hidup takut akan Tuhan. Itu adalah kesimpulan dari semua firman yang kita dengar hari ini, yang sangat memberkati saya secara pribadi ya. Karena saya juga merenungkan pertobatan saya itu apa karena alasan A, B, C, D, atau karena memang saya bertobat dari dalam hati pikiran saya sendiri dan sinyal kuat dari Tuhan untuk saya respon, atau bagaimana saya merenungkannya. Jadi di dalam hidup takut akan Tuhan, di dalamnya ada kecerdasan, ada kepintaran, ada kebaikan. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk hidup hidup takut akan Tuhan, dan otomatis anak-anak kita di masa depan akan menjadi anak yang pintar, yang cerdas ilahi ya, kepintaran secara ilahi gitu. Karena mereka takut akan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengkoreksi diri kita pribadi lepas pribadi, kita ada di bagian mana, karena cuma ada dua, kita di dalam atau di luar. Nah, pertobatan secara luar yang tadi dijelaskan oleh Pak Gem, dan pertobatan secara dari dalam, dan saya dengan doa, saya berharap dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus kita semua bertobat dari dalam diri kita, dari kesadaran diri kita akan cintanya kita untuk Tuhan kita, yang kita sembah, yang kita agungkan. Jadi yuk kita takut akan Tuhan, maka keberhasilan menurut versinya Allah kita terima. Haleluya. Yuk kita berdoa sebelum mengakhiri, sebelum kita menerima doa berkat, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kami mau berubah. Kami mau dari dalam diri hati kami, jiwa kami, pikiran kami sejalan selaras dengan kehendak-Mu, dengan pribadi-Mu Tuhan. Bapa, Engkau tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang. Kami bukan orang yang Kristen abal-abalan, tapi kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, yang patut Engkau banggakan, umat ciptaan-Mu, anak-Mu. Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau memakainya terus, Tuhan, lebih hebat dan heran lagi di hadapan-Mu. Tuhan, berkati seluruh aspek hidup dari hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulannya Engkau jawab tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersatu hati mau berdoa untuk ibadah nanti malam. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap jam-jam ibadah kami, sehingga lawatan-Mu terjadi dan pertobatan terjadi dari sehari ke seharian kami. Dari satu persatu di dalam diri kami, Engkau perbaiki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah nanti malam ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, apapun keluhan, Engkau tolong secara pribadi, lepas pribadi, untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan. Engkau jamah, Engkau memberikan pertolongan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, musim di Cina sedang pergantian ya Tuhan, dari panas ke musim dingin. Bapak, hamba minta imun yang kuat Engkau berikan bagi jemaat-Mu.
dan Engkau pasti memberikannya. Sadarkan di setiap jemaat-Mu, berikan pengertian melalui Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat-Mu mengerti bagiannya Tuhan. Mereka memahami bagian mereka, apa yang harus dikerjakan, dilakukan. Karena menerima mujizat, karena menerima kebaikan, kemurahan, menerima semua yang Kau mau berikan bagi kami semuanya, perlu kesepakatan antara Engkau dan kami. Pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, jika anak-anak-Mu ini menginginkan imun yang bagus, maka harus ada kerjasama antara Engkau dan mereka. Tuhan, tolong mereka satu persatu. Berikan hikmat-Mu untuk mereka semuanya, Tuhan, tanpa terkecuali yang hadir hari ini, bahkan yang nanti malam dan yang belum bisa hadir. Engkau berikan pengertian ini ya Tuhan, sehingga mereka semuanya kuat, tidak ada yang sakit. Engkau tuntun kepada pola makan yang baik, pola makan yang Engkau ingini. Bukan nafsu kedagingan kami, tapi kemauan-Mu yang ada di dalam setiap diri kami ya Tuhan. Kami mau menguasai diri. 9 buah roh, salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu lengkap di seluruh aspek hidup kami termasuk makanan. Tuhan, biarlah umur panjang, kesehatan kami miliki. Dan kami mau bekerja sama di dalam memelihara, menjaga rumah-Mu Tuhan, yaitu tubuh kami, bait-Mu yang harus kami jaga, yang harus kami sapu, pel, bersihkan setiap hari melalui gaya pikir, pola makan, pola istirahat, gaya hidup yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami dan mampukan kami ya Roh Kudus di dalam melakukan kewajiban kami. Terima kasih ya Bapa, hamba percaya semua jemaat-Mu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hamba juga menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka semuanya tumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengaran akan Engkau. Terima kasih Bapak, maka keberhasilan di masa depan ada di tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang punya pengaruh besar di masa yang akan datang. Pengaruh yang besar di dalam Tuhan, yang mampu menyinari kegelapan, yang bisa memenangkan China, sehingga Tiongkok dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Lahir dari kami anak-anak yang cerminan pribadi Allah. Terima kasih Bapak. Berkati kami dalam pekerjaan, berkati suami kami di dalam pekerjaan, kesehatan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan. Bapak yang memiliki pergumulan apapun itu daripada kami, Tuhan, Engkau sumber jawaban dan Engkau menolong kami tepat pada waktu-Mu, kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Terima kasih untuk kedewasaan hati mereka. Engkau berkati Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan. Salah satunya adalah melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami dengan segala visi misi yang ada. Biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Engkau berkati pemimpin yang ada. Dari seluruh pemimpin yang ada di dalam bangsa kami. Semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak. Indonesia dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa. Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang dipenuhi dengan kemurahan, kasih dan cintanya Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk Tiongkok di mana jemaat-Mu berada. Berkati Tuhan Tiongkok, penuhi dengan kemuliaan-Mu. Perbaiki negara ini di dalam kasih karunia-Mu dan perkenan
kebenaran-Mu atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan melanda Tiongkok. Terima kasih Tuhan. Engkau menangkan Tiongkok melalui anak-anak-Mu yang sudah Engkau utus ke sana. Melalui anak-anak yang dilahirkan oleh mereka. Terima kasih Bapa. Pergilah jadikan semua bangsa muridku seperti firman-Mu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Keberadaan kami tidak ada yang kebetulan. Engkau membawa kami sesuai dengan alur-Mu. Sesuai dengan arus-Mu. Tuhan, Kau membawa kami. Oleh sebab itu, sadarkan kami dan kami mau merenungkan kenapa Engkau membawa kami di tempat kami yang sekarang ini. Kami mau maksimal dalam hidup kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba bersyukur dan berdoa. Terima kasih dari awal pertengahan hingga akhir Engkau memberkati kami. Engkau menyertai ibadah kami. Dan sepanjang hidup kami Engkau menyertai langkah kami. Tuntun kami terus kepada jalan yang Kau kehendaki, sehingga kemuliaan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga turun atas kita semua, serta cinta kasih sayangnya Yesus Kristus Tuhan kita, serta Roh Kudusnya diberikan buat kita, agar kita bisa bersekutu kepada Bapa di surga, dan kita hidup di dalam firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita. Roh Kudus yang memberikan kita pula kekuatan dan penghiburan untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati keturunanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunan ternakmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, dan segala sesuatu yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, karena engkau takut akan Tuhan dan Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa dan yang kudus itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.